Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada saluran channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengujian hipotesis deskriptif satu sampel. Nah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja memahami tentang materi ini. Oke, yang pertama-tama kita sebagai pendahuluan ya. Jadi bahwa pengujian hipotesis deskriptif satu sampel ini adalah pengujian yang menggeneralisasi hasil penelitian berdasarkan pada satu sampel. Jadi pengujian ini bisa dilakukan ketika Anda hanya menguji pada satu sampel dari variabel aja. Jadi satu variabel. Jadi tidak kalau dua variabel beda lagi, kalau tiga variabel beda lagi. Hanya satu variabel. Nah, contohnya seperti ini, ada populasi, setelah itu direduksi menjadi sampel. Peneliti menggeneralisasikan populasi dari data sampel dari satu variabel, gitu ya. Jadi jika Anda penelitian hanya satu variabel, Anda bisa menggunakan teknik ini. Oke, ya ini simbol untuk populasi dan data perlu dipahami terlebih dahulu. Ada perbedaan untuk populasi dan sampel. Oke, lanjut. Nah, ini jenis data dan teknik pengujiannya bisa kalian lihat juga di buku. Nah, jika datanya jenis data nominal, maka teknik pengujiannya bisa tes binomial atau Chick-Waddell satu sampel. Jika datanya jenisnya ordinal atau ranking gitu ya, maka bisa dengan teknik pengujian run test. Tapi ketika datanya interval atau berjenjang dan rasio, nah Anda bisa menggunakan teknik pengujian satu sampel. Jadi sebelum Anda memilih teknik pengujian, Anda harus kenali dulu data yang Anda dapatkan itu datanya jenis apa. Tentu yang sudah kalian pahami di awal-awal materi. Oke, jenis statistik dan jenis datanya. Nah, jenis statistik ini dibagi dua, ada statistik parametris dan statistik non parametris. Nah, jika datanya interval atau rasio, maka itu ditetapkan jenis datanya adalah statistik parametris dan normal gitu ya. Jadi statistik parametris ini penetapannya data yang Anda punya itu distribusinya normal dan pengujiannya menggunakan uji normalitas, sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Sedangkan statistik non parametris bisa jadi dari jenis data nominal dan ordinal. Dan yang pasti nominal dan ordinal ini Anda harus uji dulu datanya, apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi singkatnya seperti ini. Menentukan statistik yang Anda punyai dari data itu. Jadi Anda dapat data, setelah itu Anda bingung ini statistik parametris atau non parametris. Anda harus lakukan uji normalitas data tersebut. Datanya normal, maka itu statistik parametris. Jika datanya tidak normal, maka itu statistik non parametris. Lanjut. Nah, dalam pengujian hipotesis deskriptif ada istilah one tile ya, satu pihak, dan two tile. Kalau tile itu kan ekor ya, satu ekor, dua ekor gitu. Nah, kita pelajari dulu one tile ini seperti apa. Nah, jadi one tile ini ada dua macam, ada pengujian pihak kiri dan pengujian pihak kanan. Nah, uji perbedaannya di hipotesis bunyi hipotesisnya. Nah, jika uji pihak kiri itu hipotesis nolnya adalah lebih besar atau sama dengan. Nah, berbeda dengan hipotesis alternatif lebih kecil, pernyataannya lebih kecil dari apa gitu ya. Misalkan di sini merek baterai A lebih besar atau sama dengan daya tahannya 8 jam misalkan. Nah, kalau untuk hipotesis alternatifnya baterai A ternyata lebih kecil dari 8 jam. Nah, seperti itu. Nah, uji pihak kanan itu bunyinya seperti ini, terbalik ya, hipotesis nolnya lebih kecil atau sama dengan. Jadi Anda punya dugaan terlebih dahulu bahwa baterai itu tidak kurang dari 8 jam. Nah, hipotesis alternatifnya adalah lebih besar. Jadi Anda ingin menguji dugaan Anda
Jika Anda punya dugaan bahwa baterai merek A itu tidak lebih dari 8 jam, dan Anda harus mempunyai hipotesis alternatifnya bahwa lebih besar gitu. Jadi Anda mencoba untuk menguji hipotesis dugaan-dugaan yang Anda yakini terlebih dahulu. Nah, jika two tile ini biasanya bunyi hipotesisnya H0. H0 itu berarti sama dengan misalkan bunyi baterai jam itu 8 jam misalnya, daya tahannya gitu ya. Nah, kalau hipotesis alternatif bunyinya berbeda ya, tidak sama. Jadi dia tidak bilang itu lebih kecil atau lebih besar, bukan 8 jam gitu ya. Itu two tile. Jadi kalau pertandingan sepak bola ya, itu kan ada, Anda bisa menduga ya, itu klub Anda itu bisa menang atau bisa kalah gitu. Kalau Anda menduga itu pasti menang gitu. Nah, ada hipotesis lainnya, bisa seri gitu, atau bisa kalah gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi sebelum Anda melakukan penelitian, Anda harus mempunyai hipotesis dugaan-dugaan terlebih dahulu. Nah, dugaan-dugaan awal Anda itu dimasukkan dalam hipotesis 0 gitu ya. Nah, untuk statistik non parametris, tadi kan parametris ya, yang ini non parametris, ada 3 pengujian. Ada tes binomial, ada C kuadrat, nah ada rantes. Nah, untuk tes binomial itu ada syarat dan ketentuannya bahwa populasi terdiri dari 2 kelompok. Misalkan pria kan dari satu variabel, misalkan di kelas prodi BK angkatan 2019 dibagi 2 kelompok, pria dan wanita, tapi variabelnya satu, bahwa mahasiswa prodi BK, tapi di kelompok di dalamnya dibagi 2. Itu maksudnya kelompok ya, variabel tetap satu tapi pembagiannya dibagi 2. Senior, junior, sarjana, bukan sarjana, dan sebagainya gitu. Jadi ada pembagian kelompok di situ. Misalkan RT 3 gitu ya. Jadi populasinya RT 3 di dalam kelompok tuh dibagi 2, misalkan wanita dan laki-laki atau pria gitu ya. Ini maksudnya nah, ketika data yang Anda dapatkan seperti itu, maka tes binomial lah yang paling tepat Anda gunakan. Dan datanya tentunya harus berdata nominal dan sampelnya cocok untuk di bawah 25. Jadi kalau Anda punya sampel di bawah 25, Anda bisa gunakan ini. Selanjutnya dari C kuadrat. Nah, ketentuannya adalah data sampel terdiri 2 atau lebih. Nah, ini yang tidak dipunyai binomial. Binomial tadi 2, ini bisa lebih gitu ya. Misalkan kelompoknya kita bagi merah, kuning, hijau. Yang memakai baju merah, yang memakai baju kuning, yang memakai baju hijau, yang memakai baju biru, dan seterusnya gitu. Kalau Anda punya pembagian kelompok yang lain. Nah, datanya nominal dan sampelnya besar gitu. Nah, untuk rantes, data sampelnya sama dengan C kuadrat, bisa terdiri dari 2 atau lebih. Tetapi ini rantes ini punya keuntungan untuk menguji urutan kejadian gitu. Misalkan Anda punya koin, Anda lemparkan koin itu 10 kali gitu ya. Dari 10 kali ini dihitung gitu ya. Lemparan pertama apa yang keluar, lemparan kedua apa yang keluar, lemparan ketiga apa yang keluar, lemparan keempat apa yang keluar, sampai ke 10 kali. Nah, itu adalah contoh urutan kejadian dari satu variabel gitu ya. Oke, sederhananya seperti itu. Lanjut. Dan tadi ya, rantes nih juga syaratnya adalah datanya ordinal gitu. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk data yang jenisnya ordinal atau ranking. Oke, lanjut. Di sini bisa kita lihat, saya di sini mencontohkan untuk pengujian hipotesis 2 pihak two tile untuk statistik parametris, karena saya rasa t-test ini sangat populer ya, digunakan oleh peneliti-peneliti. Bisa kita lihat di sini rumusnya, Anda bisa lihat juga di buku rumusnya. Oke, kita percepat saja, lanjut. Ini contoh soal. Telah dilakukan pengumpulan data pengujian hipotesis bahwa daya tahan berdiri seluruh pramudiaga pelayan toko di Jakarta 4 jam per hari. Saya mengambil contoh soal dari buku biar bisa kalian pahami berulang-ulang.
Nah, diambil sampel di sini. Oke, kita ulangi dulu bahwa yang dimaksud pramuniaga di sini adalah seluruh Jakarta, gitu ya. Jadi ketika Anda ingin meneliti pramuniaga seluruh yang pelayan toko di Jakarta, itu akan kesulitan karena ya tadi biaya, tenaga, waktu. Jadi Anda bisa menggunakan sampel di sini. Nah, sampelnya di sini Anda mengambil 30 sampel secara random saja gitu ya, secara random. Oke, dari 31 ini ada mempunyai data, ada yang berdiri 3 jam, ada yang tahan berdiri hanya 2 jam, ada yang daya tahan berdiri hanya 3, dan seterusnya. Ada yang sampai paling tinggi itu sampai 8 jam dia sanggup berdiri dalam sehari. Nah, tetapi kita lihat di situ dugaan awalnya adalah 4 jam, rata-ratanya adalah 4 jam per hari. Nah, di sini adalah hipotesis awalnya 4 jam per hari. Nah, berdasarkan data di atas maka kita dapatkan jumlah sampelnya N31. Setelah itu hipotesis awalnya dari populasi 4 jam per hari, kita sudah menduganya 4 jam per hari, ini hipotesis nolnya. Satu rata-rata 144 total keseluruhan kita jumlahkan ya dari sampel 31 itu, dapatkan angka 144 dibagi N ya, N adalah 31. Nah, didapatkan rata-rata 4,645. Dan standar variasi atau simpangan baku, jadi standar deviasi dan simpangan baku itu sama ya, jadi tidak usah ditanyakan lagi, Pak, gimana cari simpangan baku. Ya, simpangan baku itu ya standar deviasi gitu ya, itu yang Anda gunakan. Nah, standar deviasinya didapatkan di situ 1,81. Oke, lanjut. Nah, yang pertama-tama sebelum kita masuk dalam pengerjaan, kita membuat hipotesis dulu. Kita buat dua hipotesis. Hipotesis 0 yaitu daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari. Nah, hipotesis 0 alternatifnya daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta bukan atau tidak 4 jam per hari. Jadi di sini bukan menguji lebih atau kurang ya. Jadi alternatif selain 4 jam gitu ya. Jadi bisa jadi kurang, bisa lebih tinggi. Ya, jadi kita di sini tujuannya menguji benar ya 4 jam ya, jangan salah gitu ya. Oke, lanjut. Dapat disimbolkan seperti ini biar lebih sederhana. Oke, ini salah ya. Ini hipotesis alternatif ya. Nah, itu. Oke, lanjut. Uji hipotesis. Nah, jadi rata-rata berdiri pelayan toko di Jakarta 30 responden adalah 4,645 per hari. Nah, selanjutnya rata-rata 4,645 hari tersebut diuji dengan hipotesis sama dengan 4 hari. Jadi rata-ratanya 4,645 dan hipotesis awal kita adalah 4 jam per hari. Kita masukkan ke rumus. Jadi pertanyaan di sini, rumus ini digunakan untuk apakah ada perbedaan secara signifikan antara rata-rata dengan hipotesis awal kita. Nah, kita masukkan, kita lihat di situ rumusnya. Nah, ini rumusnya, ini yang data kita dapatkan tadi. Kita masukkan di sini. Masukkan, setelah itu kita mendapatkan hasil 1,984. Nah, berarti T hitung di sini didapatkan adalah 1,984. Nah, untuk pengerjaan T hitung sudah selesai, kita dapatkan angka 1,984. Oke, lanjut. Oke, lanjut mencari T-table. Nah, untuk melihat T-table didasarkan pada ini syaratnya dulu. Sebelum kita melihat T-table, kita lihat dulu
Kita cari dulu derajat kebebasannya berapa. Nah, rumus derajat kebebasan di sini adalah M dikurang 1. M-nya tadi 31 dikurang 1 hasilnya adalah 30. Kalau itu kita tetapkan taraf kesalahan, mau 1%, 5%, atau 10%. Nah, kita tetapkan di sini 5% ya. Jadi berdasarkan kebiasaan ilmu sosial, biasa dalam melakukan penelitian itu biasanya 5% atau 10%. Kita tetapkan aja di sini 5%. Dan taraf kepercayaannya berarti 95%. Nanti tabel itu ada di halaman 372. Bisa Anda buka e-booknya, bisa Anda lihat di situ. Nah, ini contoh ya, supaya kalian bisa membacanya. Maaf agak kabur, tapi masih bisa terbaca lah paling enggak. Nah, kita lihat di situ yang pertama adalah uji dua pihak tutile. Nah, uji dua pihak di mana kita ngeliat? Nah, di sini. Kalau di atas itu adalah uji satu pihak. Kita fokus ke uji tutile. Setelah itu DK-nya berapa? N dikurang 1, 30. DK bisa kita lihat di sini, ini DK. Nah, ini raw-nya DK ya. Jadi kita bisa lihat di situ DK-nya ada di situ. Setelah itu taraf kesalahannya 5%. Nah, kadang ada kebingungan nih. Di sini kan tidak tertulis 5%, tetapi tertulis 0,01, 0,02, 0,05. Nah, caranya seperti ini. Jadi 0,05 dikali 100 itu dapatnya 5. Nah, berarti 5% itu adalah 0,05. Kalau 10% gimana? 0,10 dikali 100 dapatnya adalah 10. Nah, jadi kita fokus ke 5%. Nah, 5% itu ada di sini. Nah, situ ya 0,05. Nah, ketemu garisnya di mana? Di situ. Nah, ketemu di angka 2,042. Nah, berarti tabelnya adalah di sini 2,042. Oke, lanjut. Nah, membandingkan T hitung dengan T tabel. T hitung 1,984, T tabel adalah 2,042. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Kita lihat di atas, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, dari data di atas adalah T hitung lebih kecil daripada T tabel ya. Bisa kita lihat di situ jelas ya, kecil. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan H0 diterima dan HA ditolak. Bunyi H0 tadi apa? Daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari. Jadi bisa dugaan kita tadi itu bisa diterima bahwa benar. Wah, rata-rata di Jakarta tuh daya tahan berdiri pramuniaganya adalah 4 jam per hari. Setelah itu HA-nya yang ditolak tadi, HA ditolak gitu ya, HO diterima dan HA ditolak. Nah, jadi dugaan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta bukan atau tidak 4 jam per hari itu ditolak. Hipotesis itu ditolak. Jadi yang diterima adalah H0 ya, daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari. Nah, jadi di situ kesimpulannya itu ya. Kesimpulannya bisa kita lihat dari HO ini. Jadi bisa hipotesis kita bisa diterima. Oke, lanjut. Nah, kita bisa lihat di sini gambar penerapan dari penolakan HO. Saya gambarkan saja. Ini tadi T tabelnya ya. Jadi T tabelnya ini wilayahnya, batasnya. Ini untuk yang pihak kiri negatif ya. Ini pihak yang positif. Jadi negatif 2,042 sama positif 2 0,42 itu sama kedudukannya. Nah, di sini adalah daerah penerimaannya. Daerah penerimaannya tadi kita hitungnya, kita dapatkan adalah 1,98. Di sini adalah daerahnya. Jadi T hitung kita berada di sini berarti bisa diterima gitu ya. Jadi itu ya penjelasannya tentang pengujian deskriptif satu sampel ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin begitu ya, saya kira-kira saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.